Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kelompok berapa aja yang susulan sekarang? Kelompok 1 sampai 4 Bu. 1 sampai 4, oke. Udah hadir semua? Belum Bu, sebentar. Dihubungin dulu tadi soalnya kiranya jam 7 gitu. Iya, kalian rajin banget. Saya kayaknya nggak mengiyakan jam 7 ya waktu itu. Apa saya mengiyakan? Lupa. Gak apa-apa ya, jam 8 bentar Iya, doang kok ini. iya, Ya. nggak Berapa apa-apa Bu. lagi yang belum Sebentar ya join? Bu. Alifah hubungin dulu ya Bu. Ya.
Ibu mohon maaf, ini tinggal Fauzi Hadia, namun sedang dihubungi. Jadi Ibu mau dimulai aja atau sambil nunggu Fauzi dulu ya? Oke, bentar saya lagi sambil cari. Ya, kita mulai 8:10 aja ya, biar Fauzinya menyusul. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Sekarang sambil disiapin ini ya, kita nanti ada pretest dulu 15 sampai 8:30. Bisa ditulis tangan atau diketik. Nanti saya share screen soalnya. Kalian jawab sambil siap-siap on cam. Ya, barangkali ada yang belum cuci muka dulu. Udah jam 8:10. Silakan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1B kelompok 1 sampai 4. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Mohon maaf waktu minggu lalu saya masih cuti sehingga praktikum kita harus di reschedule dan akhirnya mengambil waktu libur kalian ya. Insya Allah praktikumnya karena memang kebetulan dapatnya modul ini dilakukan secara online, jadi tidak akan terlalu lama. Apalagi nanti kalau kalian udah pernah lihat videonya ya, jadi kita mungkin akan review aja cara melakukan modul ini seperti apa gitu. Nah, karena mau nggak mau untuk praktikum ini saya harus mendapatkan nilai juga ya, pretest dan juga laporan. Jadi kita adakan pretest dulu, pretest sekitar 15 menit, ada toleransi waktu nanti mungkin sekitar 5-10 menit untuk upload jawaban di e-learning. Kemudian berikutnya ada pemaparan materi review job sheet-nya dari saya. Kemudian berikutnya kita simak video praktikumnya bareng-bareng. Dan silakan apabila ada yang kurang jelas untuk prosedur percobaannya seperti apa, kita diskusikan. Lalu nanti arahan untuk bukan laporan praktikum sih, mungkin lebih ke arah pembahasan ya, karena kan kita kan nggak melakukan praktikum sendiri, jadi laporan singkat aja gitu. Oke, kurang lebih itu agenda kita pagi hari ini. Bisa dipahami kelompok 1 sampai 4? Bisa, Bu. Oke, untuk pretestnya saya share screen sekarang. Silakan kalian sediakan kertas atau Microsoft Word-nya ya. Terus saya minta on cam. Nah, di sini tertulis waktu pengerjaan 30 menit. Ini sudah termasuk itu ya. Sudah termasuk upload jawaban e-learning. Oke, sudah muncul soalnya?
Ya sudah Bu. Sudah Bu. Apa kurang zoom dikit bentar ya? Terlalu Iya Bu, boleh di zoom dikit Bu. Ya, saya zoom dulu. Oke, ini ya. Jadi nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang pati ya. Jadi misalkan pati itu tersusun dari apa boleh. Terus hidrolisis itu apa? Hidrolisis pati apa? Nomor 2, kenapa harus pakai katalis dalam praktikum hidrolisis pati? Kemudian nomor 3, sebutkan aja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan fungsi dari alat dan bahan yang digunakan ya. Alatnya terutama yang alat-alat utama aja ya, jangan semua misalnya pengaduk kalian sebutkan gitu, yang utama aja. Bahan juga yang utama. Kemudian nomor 5, sebutkan dan jelaskan analisis yang dilakukan pada praktikum hidrolisis pati. Kurang lebih itu soalnya, jelas ya? Ya, silahkan dikerjakan 30 menit. Berarti 843 harus sudah terupload semua di e-learning. Kalau misalnya sebelum itu udah selesai, kita bisa langsung masuk ke agenda berikutnya. Lebih cepat, lebih baik gitu ya. Silakan. Ya, kenapa Alifah? Ibu izin bertanya kalau ini perlu pakai soal atau langsung jawab aja? Langsung aja. Langsung aja ya. Tulis nama dan kelas ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Ibu izin sebelumnya kumpulinnya kemana Bu ya? Ke e-learning bentar, saya mau bikin lapaknya dulu. Kalian kerjain aja dulu. Belum ya, siap. sekarang kan, Liko? Enggak Ibu, cuman takutnya nanti ada apa ya gangguan nge-lag gitu Bu biasanya. Oh iya di e-learning makanya waktunya 30 menit kadang-kadang. Nanti kalau misalkan sampai 845 itu ada yang kendala upload di e-learning, ya alternatifnya kirim ke WA Japri aja ke saya ya. Coba di e-learning dulu ya biar saya ngoreksinya gampang. Oke, bisa diterima Axel? Axel rambut baru, Axel. Iya Bu. Menghadapi UAS rambut baru. Ya udah sok atuh mulai ya. Ibu diketik nggak apa-apa Bu ya? Tadi maaf. Iya, itu kan ada tulisannya. Bisa ditulis tangan ataupun diketik. Oke, siap Bu. Makasih. Ya.
Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan pretestnya. Baik, Bu. Dikirim sekarang berarti, Bu? Ya, ini udah masuk 7 ya. Oh ya, baik, Bu. Tunggu, Bu. Ibu, mohon maaf, kayaknya Besti nggak bisa upload ke e-learning. Apakah boleh langsung kirim ke WA Ibu? Ya, boleh. Oh, udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Oh, alah. Aku tuh nggak tahu sampai jam berapa, Bu, tadi. Oh, masih bisa kok. Masih bisa? Nggak saya setting jamnya. Oh ya, tunggu, Bu. Aku belum ngecek lagi. Untuk format-namanya nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Nanti di saya munculnya nama dan NIM kok, walaupun kalian kasih nama apa. Oh, iya. Yes. Ini saya mana? Ibu punya aku udah ada belum? Di kontak. Oke. Ada, Bu. Ya, ini saya sort yang belum masuk. Punya Riko nggak ada di daftar yang belum masuk, berarti udah masuk. Besti udah masuk ke di WA ya. Ardika, Ya. Bayu, Fauzi Hadian jadinya udah masuk atau belum? Belum ada Bu, kayaknya lagi terkendala juga. Katanya handphonenya sih rusak ya Bu ya? Teman-teman ya? Oh, ya udah nanti suruh hubungin saya ya. Iya, Fauzi Ibu. Hadian itu. Iya, Bu, handphonenya Iya, Bu. rusak. Iya, Terus Bu. dia juga lagi nggak di Bandung, Ibu. Lagi di Garut. Oh, Iya, jadi kita juga nggak bisa datang ke kosannya tadi. iya. Udah sih, cuman itu aja. Sisanya Muhammad Fauzan nggak masuk sini ya? Nggak kelompok lain ya? Enggak Bu, ya kelompok lain. Ya. Oke deh, silahkan yang belum lanjutin upload. Kalau yang tetap terkendala silahkan via WA. Kita masuk ke agenda selanjutnya. Oke. Berikutnya kan nanti ada video dan ini ya, kalau mau off cam silahkan. Bebas, tapi tetap merhatiin ya. Saya percaya kalian ini kok. Oke. Nah, jadi ini ya kita akan bicara tentang hidrolisis atau bahasa lainnya kadang pakai hidrolisa amilum ya. Jadi tadi ada pengertian pati. Pati itu istilah lainnya itu amilum ya, adalah karbohidrat kompleks. Nah, dia itu merupakan kelompok polisakarida. Nah, kalau lebih umumnya lagi istilahnya polimer gitu ya, yang artinya tersusun dari beberapa monosakarida atau oligosakarida gitu ya. Nah, kompleksnya bisa kalian sebut nanti pengertian pati itu karbohidrat atau bisa disebut kumpulan dari monosakarida gitu ya, atau monomer glukosa atau gula itu boleh. Nanti saya belum lihat jawabannya apa. Nah, itu kalau dilihat dari secara visualnya, itu wujudnya itu warnanya putih ya, bubuk serbuk atau bubuk putih. Kemudian dia itu tidak larut dalam air ya. Kemudian rasanya tawar dan tidak berbau. Nah, karbohidrat itu kan sebetulnya
monosakarida juga masuk karbohidrat. Nah, tapi kalau pati ini masuk yang kompleks, yaitu polisakarida. Di tengah antara monosakarida dan polisakarida itu kan ada oligosakarida. Jadi terdiri dari monomer-monomer 2 sampai maksimal 10. Nah, kalau udah lebih dari 10 kita udah bisa menyebutnya, mengelompokkannya menjadi polisakarida. Ada yang tahu kalau pati ini monomernya apa? Atau oligosakaridanya atau monosakaridanya apa? Penyusun dari pati atau amilum? Ada yang tahu? Maksudnya gimana, Bu? Monomernya glukos. Amilum itu kan kita hidrolisis jadi monomer-monomernya kan ya? Ya bukan. Jadi waktu di hidrolisis itu awalnya polimer dulu, terus diubah menjadi monomer. Nah, monomernya apa bentuknya? Dextrin, glukosa, sultosa itu apa ya? Apa? Amilosa atau sultosa ya? Amilosa. Ya, gitu. Siapa yang lain ada yang melengkapi? Imam tadi kayaknya on mic. Iya. Ya, apa? Nah, kalau monomernya setahu saya glukosa, Bu. Tapi kalau buat penyusun lainnya tuh sebelum glukosa tuh berarti itu apa namanya, ada amilosa sama amilopektin. Oh iya, amilo itu di oli. Iya, betul. Jadi penyusunnya pati atau amilum itu adalah amilosa dan amilopektin. Ya, di mana nanti sebenarnya amilosa itu yang bisa nanti dipecah-pecah lagi. Ya, kalau amilopektin itu sebetulnya beda zat itu pektin ya. Kalau amilosa itu yang gula, yang karbohidrat. Itu nanti dipotong-potong lagi amilosa itu jadi monomernya tadi glukosa dan maltosa ya. Tuh, ada di job sheet, nanti kalian baca lagi. Nah, nih jadi kembali lagi ke pengertiannya, jadi polisakarida itu kumpulan dari monosakarida ya, tapi minimal 10 ya kalau poli ini. Kalau masih kurang dari 10 itu masih disebutnya kelompoknya oligosakarida. Nah, gimana cara menguraikannya dan kenapa kita harus menguraikan polisakarida? Jadi polisakarida itu kan karena kompleks banget. Nah, sedangkan ada yang kita dengan tujuan untuk memanfaatkan, misalnya kita ambil gulanya, kemudian nanti gulanya itu kita pakai untuk misalnya produksi etanol, misalnya. Itu berarti harus dipecah-pecah dulu polisakaridanya, karena kita nggak butuh bentuk kompleksnya. Bisa jadi karakteristik yang dimiliki oleh bentuk polisakarida dengan monosakarida itu sangat berbeda dan kita butuhnya bentuknya misalnya monosakaridanya. Salah satu caranya adalah dengan hidrolisis. Nah, kalau dari pengertiannya ada yang tahu pengertian hidrolisis apa? Tadi kan ada di tes awal ya. Silakan. Pemecahan Tadi di tes awal pada jawab apa? Ya, boleh sok yang teman-teman dulu. Oh, yang lain. Suatu senyawa kimia, Bu. Pemecahan, yaitu secara umum pengertian hidrolisis ya. Kalau mau spesifik lagi, pemecahannya dengan apa? Kenapa bahasanya hidrolisis? Ada yang menjabarkan dari katanya, kata penyusunnya? Hidro itu air bukan Bu, jadi pemecahannya menggunakan air gitu. Menggunakan air, betul. Sederhananya sebetulnya pemecahan senyawa pakai air gitu. Jadi ibaratnya senyawa itu tuh akan terurai gitu dengan dilarutkan dengan air. Kenyataannya tidak cukup hanya dengan air ya. Kenyataannya butuh bantuan berupa asam, enzim atau asam. Secara umumnya katalis. Katalisnya salah satunya yang sering digunakan adalah senyawa asam seperti yang di sini ya. Ada HCl, H3PO4, HCCOH ya. Asetat atau asam sulfat gitu. Kenapa sih harus ada katalis? Biar reaksinya berjalan cepat, Bu. Ya, betul. Katalis itu kan fungsinya ya secara umum aja ya, mempercepat reaksi ya. Atau kalau istilah lain di kimia dulu apa? Menurunkan energi aktivasinya sehingga lebih cepat tuh proses hidrolisisnya. Kalaupun sebetulnya tanpa katalis pun itu bisa ya. Nah, itu kan pati nanti kalau hidrolisis pati berarti pemecahan senyawa pati atau amilum menjadi monosakaridanya berupa glukosa dan maltosa gitu. Nanti jawaban pretestnya harus gitu. Nah, terus katalis kan di tubuh kita juga kita makan pati kan ya.
Kita setiap hari mengkonsumsi pati nggak, Amilo? Iya, Bu. Berupa Iya, apa? Bu. Nasi, Bu. Nasi. Berarti ada hidrolisis nggak di tubuh kita? Ada. Ada. Dengan Ada katalisnya nggak di tubuh kita di lambung? enzim, Bu. Ada. Ada. Selain enzim juga ada juga asamnya. Asam apa yang di lambung? Di lambung. Asam klorida. Asam klorida, HCl itu ada di tubuh kita. Jadi kita juga tuh sebagai reaktor hidrolisis sama tubuh kita itu, lambung ya khususnya. Nah, tapi konsentrasi asam yang digunakan untuk proses hidrolisis itu tuh juga ada maksimalnya ya. Kayak kita juga sama di lambung itu kan asam HCl tapi kan dengan kadar maksimum tertentu. Kalau kelebihan kan nanti kita jadi MAH ya, asam lambung gitu. Nah, itu untuk perbandingan aja bahwa hidrolisis tuh nggak mesti hanya kita buat di reaktor labu leher 4. Di tubuh kita juga ada proses hidrolisis itu ya. Dan senyawa-senyawa asamnya ya ada yang ramah untuk di tubuh juga kan, HCl itu dengan konsentrasi tertentu di lambung juga ada. Oke, nah jadi tujuan dari praktikum ini memahami karakteristik reaksi hidrolisis, kemudian kondisi operasi prosesnya apa aja yang mempengaruhi, nanti kita lihat, kemudian rangkaian alatnya yang ada di lab kita khususnya, kurang lebih seperti apa dan penanganannya gimana. Nah, itu sih sebenarnya kalau tujuan kita yang untuk praktikumnya online ya. Nah, yang ini tuh, kalau ini kan tahapan-tahapan ini kan sebetulnya tidak dilakukan ya di praktikum online. Nah, menentukan konsentrasi glukosa secara kualitatif itu juga bisa lah ya. Ini tujuan praktikum kita ini sebetulnya 2 kalau praktikum online ini ya. Nah, sebelumnya sebentar, apakah di job sheet itu ada reaksi, persamaan reaksinya? Hidrolisis itu. Bentar. Ini nanti kalian bikin laporannya cuma laporan singkat gitu sih, jadi cuma pembahasan gitu, jadi bukan kayak laporan praktikum nanti bentuknya ya. Jadi kita lebih ke sharing-sharing kayak kuliah lah. Di kuliah teorinya ada nggak hidrolisis ini? Di kuliah teori sintetik organik-anorganik. Oh, ada. Berarti sebetulnya secara lebih mendalamnya udah kan reaksi hidrolisis seperti apa udah ya? Untuk reaksinya Bu Enggak. Udah waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oh, udah Riko. Iya Bu, 2 minggu yang lalu. Kalian masih 2 minggu yang lalu sebelum Lebaran berarti. Iya Bu, antara waktu bulan Ramadanan pokoknya. Oh, ya nggak apa-apa. Barangkali yang udah lupa ya. Jadi ini tadi strukturnya amilosa sama amilopektin bisa dilihat. Nah ini biasanya kalau yang TA-nya nanti berkecimpung di hidrolisis atau menggunakan pati pasti harus tahu bedanya struktur amilosa dan amilopektin. Silahkan kalian baca lah ya. Nah terus ini prosesnya hidrolisis ini ya. Dengan reaksi dengan air, berarti reaksinya pasti secara umum kalau ini hidrolisis pati, ya berarti pati ya, di sini patinya C6H10O5N gitu ya, pelipatannya, terus H2O, nah nanti dipecah jadi maltosa dulu nih, maltosa itu dia disakarida, jadi lebih besar molekulnya daripada glukosa. Nah, ketika terus direaksikan dengan air dan plus katalis ya, nanti maltosa ini akan diubah lagi ya, akan diubah menjadi glukosa. Nah, hasil akhirnya itu sebetulnya glukosa. Jadi kalau misalnya kita buat tren mereaksikan hidrolisis itu bisa jadi kalau kita pakai indikator pendetek glukosa, itu awal itu nggak langsung positif ada glukosa. Nanti di tengah-tengah itu karena masih prosesnya masih maltosa dulu sampai beberapa waktu kemudian baru berubah menjadi glukosa gitu ya. Nah, ini tadi ya, katalis untuk mempercepat proses. Oke, itu reaksinya. Kemudian kita masuk ke pelaksanaannya. Kita balik ke PPT lagi. Nah, pelaksanaannya ya, kita tinggal, karena kita butuh pati ya, kita patinya itu pati kering tuh bisa dilihat di gambar ya, kayak ini aja apa namanya,
kayak tepung aja. Tuh, ditimbang ya kan. Ini ada gerak-geraknya nih video. Habis itu tambahkan Aquades ya sampai volumenya mencapai C mili. Misalnya kalau diminta konsentrasi tertentu, misalnya ini 20% ya berarti kalian bisa menghitung ya. Kalau Dian masukin 20 gram gitu kan, berarti butuh air 100 mili. Ini karena berat per volume. Bisa kan ya berat per volume ya? Maksudnya tahu? Iya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini rangkaian alatnya. Nanti ada video yang utuhnya di e-learning, bisa kita lihat bareng-bareng juga. Nah, itu kita pakai labu leher 4. Ada yang tahu fungsinya kenapa sih kita kalau bikin ini reaksi SOA ini, sintesis ini biasa pakai labu leher 4? Karena pada saat proses Untuk memanaskan pati, Bu. Memanaskan pati kan bisa aja Erlenmeyer aja. Kenapa kalau untuk ini nih kita pakai yang leher 4? Ini Bu, karena waktu proses hidrolisisnya itu sendiri tuh ada air yang masuk, lalu ada yang dikondenser juga, lalu kita juga ada jalur untuk masukin si katalisator pada saat proses berlangsung. Terus kalau pakai reaktor biasa, motor pengaduk aja di atas kan, dan kita susah untuk masukin larutan-larutan lain gitu. Sedangkan kalau itu siapa Peh? Siapa Alifah? Jadi Alifah lagi gimana? Itu Bu, aku lihat ada cowok di Ini Bu, saudaraku. Ya Bu, jadi kalau pakai labu 4 ini lebih enak, dan kita juga untuk masukin apa namanya? Untuk ngecek suhu tuh termo bisa di lubang yang lain gitu Bu. Kalau misalkan pakai Erlenmeyer biasa kan kita satu lubang juga aja gitu, susah untuk larutan lain. Gitu. Lah, ya betul Riko ya gitu ya. Jadi karena saat prosesnya berlangsung, pertama kalau cuma satu itu doang tadi misalnya Erlenmeyer biasa ya, satu leher kan Erlenmeyer. Udah cuma buat pengaduknya doang, sedangkan dalam prosesnya kadang kita memasukkan katalis, terus kita butuh ngambil sampel, belum lagi kita tadi harus ada, kita pengen deteksi suhunya kan, karena kita pengen amatin suhunya. Nah itu butuh ada channel-channel atau lubang yang lain, jadinya kita pakai labu leher 4 ya. Iya Ipeh, nggak apa-apa Ipeh. Sebuah klarifikasi dari Alifah. Nah, jadi kita lihat di videonya. Nah, itulah ya. Ini pakai penangas ya. Nah, oke, saya tanya dulu. Kenapa di sini pakai penangasnya disarankan penangas parafin? Ada yang pernah tahu penangas parafin bedanya apa sama penangas air? Izin jawab Bu. Ya. Kalau kan di SOP itu ada kalau apa penguraian pati itu perlu. Imam kayaknya rada berbeda rambutnya ya, beda ya. Semua orang saya komentarin karena udah lama nggak ketemu. Ini Bu. Soalnya suhu buat penguraian amilum tuh 200 derajat Celcius, dan titik didih parafin juga kan lebih tinggi daripada titik didih air yang 100 derajat. Jadi bisa dipakai buat pemanas buat di hidrolisis. Kalau air, kenapa kalau kita mau pakai air? Titik didihnya cuma bisa 100 derajat Celcius buat tekanan yang 1 atm. Iya, sip. Ya, betul itu ya. Barangkali ada yang belum tahu kapan kita pakai penangas air sama kapan pakai penangas parafin. Yang tadi seperti dijelaskan Imam itu sudah betul. Yeah. Oke, balik lagi. Oh, yang beda kacamata sama rambut. Entahlah kombinasinya pokoknya berbeda aja. Saya sampai lupa muka yang dulunya Imam kayaknya nggak gitu deh pokoknya. Nah, ini ya. Nah, ini termometer sebetulnya nih. Cuman pakai kayak gitu, dicolok. Nah, sama sebenarnya termometer. Itu sebelah kiri ada kondensor ya. Itu motor pengaduknya. Tuh.
Sebetulnya praktikum ini dibuat online karena kalian pernah merangkai seperti ini untuk percobaan yang lain gitu. Jadi dianggapnya bisa diwakilkan ya. Kalaupun sebetulnya kalau bukan ini pandemi sih kalian ini praktikum offline semua harusnya. Oh iya Itu Ibu. ya. Waktu itu sama Pak Ngantin tuh kita pakai apa sih waktu alpha nitronaftalin tuh Bu. Kita juga pakai penangasnya pakai parafin. Nah, tapi ada kecelakaan Ibu. Iya, makanya kalau yang nitrasi sebenarnya bisa pakai penangas air kan? Kecelakaan apa kemarin? Ya gimana Bu? Kecelakaannya apa? Itu Bu, parafinnya muncrat-muncrat sampai keluar. Iya. Jadi diganti. Enggak Bu, terus dilanjutkan dan aduh acak-acakan banget itu. Iya, terus parafin kan rada-rada oily gitu kan ya? Iya Bu, masalahnya bekas air itu Bu, atasnya bocor airnya itu jadi masuk ke parafin yang lagi panas dan jadinya muncrat keluar Ibu. Terus si airnya juga, saluran airnya tuh nggak bisa ngalir, mampet Ibu. Jadi ya udah. Aduh. Chaos banget itu waktu sama pengantin. Chaos. Iya. Mampet itunya ya. Lanjut ya. Udah disetting, terus ini ya berarti udah bisa sebenarnya nyalain parafin, setting suhunya di atas itu nanti. Ini bikin videonya nggak terlalu pro waktu itu, kayaknya tidak bermaksud untuk bikin ini sih video, tapi ya udahlah. Waktu awal-awal pandemi ini dadakan. Oke, tuh ceritanya ini video nyalain waterbed, bukan waterbed ya berarti nih parafinnya. Terus setting suhu, begitulah ya. Terus kondensor ya. Ini tuh beberapa kali kita kan seringnya yang SOA ini pasang ini ya pakai kondensor ya. Masih banyak ada yang beberapa kali ketuker masang selangnya itu. Ada yang kejadian kayak gitu? Masang selang kondensornya kebalik? Pernah ada yang mengalami di kelompok 1 sampai 4 ini jadinya ngalir air untuk input dan outputnya itu loh ketukar. Sebetulnya skill yang kalian harus peroleh dengan mencoba di lab itu ya kayak gitu, masang sederhana masang. Kadang-kadang si kondensor tuh beda. Ini kan kalau di yang slide ini itu dua-duanya lubangnya ada di atas ya. Ada yang tipe yang kondensor masukin ada yang di atas dan di bawah gitu lubangnya ya satu-satu. Itu. Kalau misalkan yang tipenya yang satu-satu, yang inputnya masuk di bawah apa di atas? Siapa yang biasa petugas memasang yang ini kondensor? Coba. Siapa biasanya? Kausar. Inputnya di bawah. Iya, inputnya di bawah. Terus ada yang airnya masuk di yang spiralnya atau yang di luarnya kalau yang inputnya di bawah, Kausar? Di yang luar. Ayo. Jangan-jangan Kausar nih yang ketuker waktu itu ya. Ibu masukinnya dari yang bawah tapi nggak kelihatan Ibu maksudnya dari spiral atau yang luarnya ya? Kelihatan atuh kalau diperhatiin mah. Jadi pas turunnya tuh di luar, pas naiknya itu spiral, berarti masuknya spiral, keluarnya yang luarnya. Ya, outputnya itu. Iya, benar. Tadi Imam mau ngomong? Yang ciwi-ciwi mana nih cewek-cewek? Nggak ada suaranya, cuma senyum-senyum aja nih. Alifa, Desti. Ingat enggak? Percobaan yang lain berarti kalian yang Bu, aku ngomong cuma nggak on mic aja, Bu. Oh, ya atuh saya nggak denger kamu ngomongnya sama siapa. Gimana? Desti pernah nyusun yang kondensor enggak? Yang benar gimana? Ini semua biasanya, kalau ya Bu. Biasanya gimana? Biasanya itu bagian Excel sih, Bu. Oh, nah itu nggak boleh kayak gitu. Semuanya harus bisa Excel ya. Udah katanya biasanya Excel gimana? Excelnya nggak ada. Excel kemana tuh?
Ya, kalau yang aliran bawah ya, ya udah saya ini aja. Jadi ada dua tipe. Itu inputnya benar di bawah, nanti dia masuknya di spiralnya. Kalau yang ada dua kayak gitu, nanti masuk input airnya itu bagian yang luar. Keluar airnya itu di luar si spiralnya. Itu sebenarnya prinsipnya sama ya, pokoknya input dan output arahnya berlawanan aja ya. Kayak gitu. Dan harus menyelimuti seluruh tabung kondensornya yang benar. Kalau salah arah pasti kayak nggak mau naik gitu airnya tuh. Seperti itu. Nah, Ibu, aku pernah Bu kayak gitu, Bu. Siapa nih yang pernah kayak gitu? Siapa? Alifa. Pernah kebalik kayak nggak Iya, Bu. airnya berarti Iya kayaknya mah kebalik Bu, soalnya sampai airnya teh nggak masuk ya ke tabungnya tuh. Jadi waktu itu teh praktikum sama pengantin kan, terus udah gitu jadinya banjir di apa sih bukan di lantai, di atas ya Bu. Nah itu biasanya kalau yang pernah melakukan kesalahan itu ingat jadinya waktu itu salah kayak gitu ya, yang benar gimana. Jadi itulah bedanya kalau kita praktikum offline, kalaupun salah ya nggak apa-apa, tapi kan jadi ada kesannya ya. Jadi sekarang Alifa udah tahu kan yang benernya setelah tragedi banjir itu, dikasih tahu pengantin nggak yang benernya pasangnya gimana. Ya walaupun sesederhana itu ya, kita namanya kita di D3 Teknik Kimia masang kondensor aja harus tahu, ntar kalian di tempat kerja ketuker-tuker gitu masang itu diketawain nanti ya. Jadi Desti belajar sama Axel, jangan nanti kerjanya harus nunggu Axel dong masang itu. Ya kan? Nah, gitu. Tahu Bu, tahu aku. Cuma ya ngeliatin udah, aja aku mau gitu. dijawab tadi. Oke, sekarang berikutnya. Ini agak berbeda dengan di job sheet. Kalau di job sheet itu kita patinya bikin misah ya, jadi dilarutin dulu gitu, baru dimasukin ke labunya. Tapi di videonya mungkin waktu itu sebenarnya boleh sih, ini cara lain. Melarutkannya langsung di dalam sini. Tuh, kelihatan kan patinya serbuk kan ya. Nah, bisa aja sih. Cuman kayak gitu resikonya tuh, nyangkut-nyangkut di lehernya. Nah, oke. Ya intinya itulah ya, ini masukin pati di sini. Nah, masukin air. Terus kan ada pengaduk, jadi diaduknya di sini gitu. Boleh juga bikin larutan pati di luar. Setelah teraduk merata, baru dimasukkan. Kayak gitu. Nah, setelah itu ini proses pertama ya, saat hidrolisis itu tahapannya kalau diuraikan tahapan hidrolisis yang pertama adalah gelatinisasi ya. Motor pengaduk diaduk kan ya. Kemudian larutan pati yang tadi itu diaduk terus sampai terjadi gelatinasi. Siapa yang tahu gelatinasi itu apa dan secara visual kalau gelatinasi udah terjadi, sedang terjadi itu nampaknya seperti apa? Ada yang tahu? Coba ada endapan. sambil googling. Endapan? Bukan. Kayak kental gitu, bukan Bu? Kayak kental gitu, benar. Oh. Gelatinasi itu jadi si pati tadi nggak terlalu kental, ketika dipanaskan ya karena panas itu nanti lama-lama mengental. Nah itu terjadi pembentukan gelatin yang sifatnya itu adalah kental. Nah kalau udah kental gitu terjadi gelatinasi, segera masukkan HCl. Nah HCl ini yang sebagai katalisnya ya. Kita pakai HCl 10% sebanyak 25 mili dan disitulah mulai terjadi reaksi hidrolisis. Hidrolisisnya kita berlangsung selama 1 jam atau 60 menit gitu. Sebentar deh. Tuh, lihat ya. Ini masih belum panas nih, masih 23 tadinya. Nanti kan naik suhunya.
itu ya, gelatinisasi. Nah, selama proses hidrolisis berlangsung, nanti setiap 10 menit berarti nanti dapat 6 titik gitu ya. Itu diambil sampel. Nah, dibuka dari salah satu lehernya. Diambil 1 mili sampel untuk uji Pati dan 1 mili sampel untuk uji Benedik. Siapa yang tahu uji Pati pakai apa? Tadi ya, soal pretest ya, nomor 5. Ada uji apa aja, silahkan ada yang mau menjelaskan selain yang udah bicara dari tadi, yang lain silahkan. Kan ini ada berapa sih kita tuh? Ber-14. Sok, siapa yang mau jelasin, ada uji apa aja? Ini kan katanya diambil sampel 1 mili untuk uji Pati, 1 mili untuk uji Benedik. Uji Pati pakai uji apa? Prinsipnya gimana? Uji Benedik untuk uji apa? Prinsipnya gimana? Kalau yang lain nggak ada yang bersuara, ya nggak apa-apa, yang tadi udah ngomong. Bayu saya belum dengar suaranya Bayu. Kailida saya belum dengar. Hasna, Eliza, Dewi, ya, Arini. Saya belum dengar suaranya. Kalau uji Pati pakai larutan yodium dalam KI, Bu. Iya, larutan yodium dalam KI. Larutannya warna apa, terus kalau diuji ke larutan berubah jadi apa? Dia mau mendetek patinya atau apa prinsipnya? Khalida. Berubah warna jadi kuning pucat, Bu. Kalau apa? Kalau pakai iodin. Tadinya warna apa iodin itu? Warna oranye. Warna oranye. Terus berarti ketika dia warnanya berubah jadi kuning pucat gitu, artinya si larutan itu masih ada patinya? Udah berubah jadi glukosa. Udah berubah jadi si uji Pati ini untuk mendetek Pati atau mendetek glukosa? Bedanya dengan uji Benedik apa? Dan benar nggak warnanya itu tadi? Kalau saya nanya lagi berarti masih belum tepat. Silahkan dibantu sama teman-temannya yang lain. Berarti belum ini ya, belum lihat juga ya di videonya ya. Oke, nanti kita sambil lihat videonya. Kalau yang uji Benedik untuk uji apa? Ada yang tahu? Untuk uji kadar glukosanya, Ibu. Kadar glukosanya. Berarti secara kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Nah, berarti untuk mengetahui dulu kalau kadar itu kan berarti kadar tapi kualitatif berarti ini aja ya, cuman kalau makin warnanya jadi warna apa hari ini uji Benedik itu? Kalau misalnya pakai Benediknya tetap biru berarti apa? Kadar glukosanya nggak ada. Kalau misalnya warnanya hijau kekuningan atau keruh berarti mengandung 0,5 sampai 1% glukosa. Kalau warna kuning keruh mengandung 1 sampai 1,5% glukosa. Kalau warnanya jingga atau merah keruh kandungannya 2 sampai 3,5% glukosa. Kalau warnanya merah keruh berarti ngandung lebih dari 3,5% glukosa. Gitu, Ibu. Oke. Jadi makin banyak glukosa makin menuju ke merah bata ya warnanya ya. Jadi nanti dilihat dari yang kita ambil per 10 menit bisa jadi nanti gradasi tuh glukosanya yang menit awal-awal warnanya rada kehijauan tadi. Sampai yang nanti hampir 1 jam sampelnya itu bisa jadi hasil uji Benediknya itu sampai merah bata banget gitu. Ya, nanti ada videonya kita lihat. Nah, ini diambil sampel. Pakai pipet. Ya, disimpan ke tabung reaksi. Udah ya. Oke.
Udah deh. Nah, oke. Terus terakhir ya, setelah yang kualitatif ya, analisis pati sama glukosa dengan benedik, itu kadar gula kalau mau secara kuantitatif itu pakai metode refraktometri atau metode Briggs. Ada yang udah pernah pakai metode Briggs? Belum. Udah Bu, pas ini refraktometri. Apa sih? Destilasi pas di kimia fisika. Oh, tahun lalu ya? Tahun lalu sama Riko udah lupa. Lupa ya, Bu? Hah? Jangan-jangan Riko nggak masuk lagi. Masuk, Bu. Yang mana sih, Mam? Tunggu, Mam. Sama Bu Retno. Bu Retno, waktu kita pakai Bu Retno DJ. refraktometri. Yang alatnya itu yang nyari X itu bukan sih? Terus ada sebagian yang gelap gitu. Iya, yang gelap terang. Oh gitu. iya, Bu, aku ingat. Oh, berarti pernah kan? Pernah, Bu. Iya, kalau belum makanya ini nanti harus diajarin. Kalau udah kan berarti udah tuh pernah di praktikum lain. Nah, kalau ini nanti untuk menguji kadar gula, berarti udah pernah. Di refrakto yang di kimia fisik analisis apa? Gula juga? Gimana? Gula juga? Bukan reaksi gula sih, Bu. Lebih ke apa sih, ke pemisahan antara dua zat gitu. Oh, ya Bu, kalau nggak salah kloroform sama apa ya? Ya, alatnya juga rusak, Bu. Jadi kalau nggak salah waktu itu kita ngecek kloroform sama etanol gitu. Oh, terus alatnya rusak. Alatnya rusak, Ibu. Jadi Tapi pernah lihat wujud alatnya berarti ya? Iya, Bu, pernah pakai juga. Paling tidak wujud alatnya pernah lihat. Oke. Nah itu kalau itu kan ada angkanya ya. Walaupun nanti pakaiin kurva standar lagi sih. Misalnya kita gula tuh yang udah kita tahu kadarnya. Prinsipnya kan kalau kurva standar gitu ya. Dia Briggs-nya berapa, angka Briggs-nya. Nah itu dibuat kurva. Nah habis itu sampel-sampel kita ketika diukur Briggs-nya masukin ke persamaan kurva standar. Berarti itu kadarnya berapa. Kayak gitulah prinsipnya ya. Nah, ini yang uji benedik ya, ada videonya. Benedik tuh warnanya kayak gitu. Ditetesin sekitar 2,5 mili. Nah, terus diaduk. Itu langkah pertamanya. Berikutnya. Ini sama lah ya, untuk semuanya ya dikocok. Terus, nah, uji benedik itu harus dipanaskan. Tuh, masukin si larutan tadi yang udah dicampurkan dengan reagen benedik itu di dalam air mendidih. Tadi ya sampelnya 1 mili, benediknya 2,5 mili, masukin ke dalam gelas kimia yang berisi air mendidih. Nah, kayak gitu dipakein penjepit. Panaskan 5 menit. Gitu. Jadi perubahan warnanya itu kelihatannya bukan setelah cuma diaduk-aduk aja, tapi harus dipanaskan. Tuh, uji benedik. Di situ diangkat, biarkan dingin, amati perubahan warna. Bentar, di sini ada perubahan warnanya nggak? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini supaya ada gradasinya. Hijau, ya kan? Berarti berapa persen glukosanya? Terus merah. Merahnya merah kayak gitu, merah bata. Oke, kelihatan ya. Seperti itu. Nah, kalau analisis pati itu larutan iodium dikasih dari 1 mili sampel dikasih 2 tetes larutan iodium ke dalam tabung reaksi. Berisi sampel untuk uji pati. Mana sih videonya? Nah, tuh. Kalau uji pati ini nggak dipanasin, cuman dikocok dan didiemin aja. Nah, terus ada perubahan warna seperti itu. Oke. Nah, amati perubahan warna yang terjadi pada setiap tabung reaksi yang mewakili waktu reaksi hidrolisis. Harusnya, logikanya,
Oh, enggak deh, itu buat pembahasan aja nanti. Nah, udah sekarang yang pakai refraktometri. Nah, kayak gini. Ini ngambil dari YouTube sih. Refraktometer itu kan ada knop atas, ada knop bawah. Nanti kita tuh caranya adalah dibuka tempat sampelnya, lalu dibilas dulu tuh dengan etanol ya. Baru teteskan sampel kita dengan pipet tetes pada plat, lalu ditutup. Nah, mengatur knop atas dan knop bawah untuk menentukan gelap terangnya kontras supaya si skalanya ini kelihatan. Nah, habis itu dibaca persen Brix sampel yang tertera. Nah, itu sebetulnya ada tahap lagi, nanti persen Brix ini masukin ke kurva standar supaya tahu berapa nilai konsentrasi glukosanya. Gitu. Kalau mau lihat videonya bisa kalian lihat di YouTube ya. Cara pakai refraktometer atau Brix, metode Brix gitu aja. Nah, ini kan di sebelah yang kiri ada yang Brix-nya. Ya, jadi bacanya yang ini, yang Brix persen. Oh, ini enggak. Ini arahannya kita beda aja. Ini dulu. Oke. Ada pertanyaan dari langkah-langkah ini? Kalau video lengkapnya, kalau ini kan videonya di dalam slide ya. Ada sebetulnya video lengkapnya itu kalian buka aja di e-learning kalau mau yang apa non-stop gitu ya videonya. Sebetulnya sih mirip-mirip itu yang tadi, cuman nggak kepotong-potong. Ini sih. Nah, ini kita skip aja deh, lihat sekilas. Lemot deh. Saya janjinya 1,5 jam ya maksimal ya. Oke. Kalian nanti videonya bisa kalian lihat sendiri. Oh, sudah bentar ya, sekilas aja sih. Oh, cuma musiknya aja. Yang itu Oke, ya itulah. Nah, udah dari video itu dan juga kalian sekilas baca job sheet-nya, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya kasih arahan untuk pembuatan pembahasan lah ya untuk praktikum online ini. Ibu paling izin tanya, kalau untuk data analisisnya udah ada atau kita harus nyari lagi, Bu ya? Nah, itu kan harusnya pakai data ya. Nah, itu nanti kan biasanya saya kasih data orang, kelompok tahun lalu gitu, terus kalian bahas. Cuma yang sekarang saya agak berbeda aja nih, nanti laporannya kita ini aja, poin-poin gitu, poin-poin. Seharusnya datanya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu tahu ada datanya gitu. Jadi bahas trennya aja seperti apa.
Kalau kalian nemu dari penelitian orang ada datanya, terus kalian mau bahas silahkan. Tapi dari sayanya sendiri nggak ngasih data gitu. Bisa Jadinya nggak? gimana Ibu? Iya Kurang ini, paham. iya ini nanti saya kasih arahan. Yang terkait videonya berarti nggak ada ya? Udah jelas. Iya Bu, kurang kalau lebih terkait nggak- videonya nggak ada Bu. terkait apa namanya cara melakukan percobaannya berarti sudah dapat dipahami semuanya ya. Oke. Sekarang kita ini untuk apa namanya? Untuk pembahasannya silakan kalian catat apa aja yang harus ditulis dalam pembahasan. Bentar. Saya juga belum nulis poin-poinnya, jadi saya sambil-sambil aja deh di PPT. Nah, laporan singkat gitu aja ya. Jadi nggak perlu pakai ini loh, nggak perlu pakai alat bahan gitu, nggak, langsung uraian pembahasan aja. Ya, langsung pembahasan. Gitu. Nah, jadi yang pertama kalian bahas dulu apa namanya definisi dan mekanisme reaksi hidrolisis pati. Terus kalian bahas definisi dan mekanisme reaksi hidrolisis pati. Faktor yang mempengaruhi. Aja. Terus bahas juga misalkan fungsi pengadukan. Bahas, ya udah di bawah aja deh. Fungsi pengadukan. Bahas fungsi katalis. Ya. Terus habis itu tren. Ya, jangan tren dulu. Prinsip uji pati pakai yodium harusnya gimana, terus prinsip uji Benedict gimana, terus sertakan yang tadi dijelasin siapa tadi ya, yang perubahan warna itu, perubahan warna yang dihasilkan berdasarkan konsentrasi ini ditampilkan. Nah, terus berikutnya, kalau secara teori ya, secara teori bagaimana tren konsentrasi pati dan glukosa. Ngerti nggak yang ini maksudnya? Secara teori bagaimana tren konsentrasi selama hidrolisis berlangsung. Ibu maksudnya tren itu apa Bu ya? Hidrolisis. Tren terhadap waktu, profil gitu. Menurun apa meningkat? Misalnya kalau patinya sih harusnya meningkat, glukosanya harusnya menurun kalau makin lama hidrolisisnya gitu. Ngerti nggak? Meningkat atau menurun gitu. Oh, kayak profil terhadap waktu. Meningkat apa menurun. Ya udah saya kasih panah aja deh. Meningkat atau menurun. Gitu. Terus hubungkan dengan hasil uji pati dan Benedict. Benedict yang seharusnya dihasilkan. Tuh. Terus
dijelaskan cara uji kuantitatif kadar glukosa. Bisa ngarang ya, bisa ngarang datanya ya. Bisa ambil contoh Databricks dari praktikum yang lain gitu. Paham yang ini? Cara jelaskan cara uji kuantitatif kadar glukosa, lalu hitung kadarnya. Cukup misalnya 3-5 data. Gitu? Jelas? Tunggu, Bu. Nah, ini di job sheet ada tulisan analisis bandingkan. Oh, ini kalau ini nggak bisa. Ibu pakai kesimpulan nggak? Nggak usah. Udah ini aja pembahasan aja langsung. Apa ya tulisannya ya berarti ya? Tulis aja pembahasan, iya pembahasan aja lah. Pembahasan praktikum online modul hidrolisis pati gitu aja lah ya. Jadi isinya cuma penjabaran ini. Kalau misalkan kalian mau sertakan gambar-gambar gitu silahkan ya. Oh, jadi kayak tadi aja mungkin Bu ya, kayak pretest itu Bu. Jadi kayak pretest gitu, Tapi dibuat cerita mengalir gitu loh, ya. Iya Bu ya, paham. Iya, jadi kayak soal ujian aja ini. Jadi bukan format laporan gitu, ya. Karena kita kan emang nggak melakukan percobaan sebetulnya. Mungkin ada sedikit kendala yang mungkin sama Kang Farhan. Ya. Aja, ini di screenshot aja nih untuk pembahasannya seperti itu. Nah, tapi ini dilakukannya perorangan. Ya, kayak pretest aja. Jadi ini post test. Kalau tadi pretestnya, sekarang post testnya gitu aja ya. Nah, saya pengen meyakinkan aja kalian karena dari video singkat tadi, terus sekarang udah lebih kebayang belum kalau misalkan ada datanya. Ada datanya silakan kalian cari aja. Pasti kalian nemu deh kalau di Google laporannya kakak kelas kalian tahun kapan, itu kan ada datanya. Kalian ambil aja. Nah, cara mengolahnya seperti apa kalian ambil aja 2 atau 3 data, nggak usah plok dari percobaan mereka diambil semua. Belum tentu benar juga pengolahan datanya. Kalian coba ngolah data sendiri ya. Gitu. Udah nanti di e-learning, udah di screenshot ini laporannya? Sudah Bu, sudah. Nah, di e-learning udah ada saya lapaknya selain yang pretest itu ada untuk upload laporan. Nah, kalian upload laporan ke situ ya. Laporan modul hidrolisis pati kelas 1B. Mau berapa hari deadline-nya? Minggu depan? Seminggu, Bu. Kalau minggu depan gimana Bu ya? Ya udah tetap seminggu ya. Minggu depan. Iya Bu. Udah nggak ada toleransi. Sendiri-sendiri ya. Baik Bu. Bu, karena kalau besok itu atau Senin takutnya aku ada kegiatan lain. Sibuk tuh ini aja kamu sambil dengerin apa kali Riko? Iya Ibu sambil di ospek ini Bu. Kan? Iya. Sambil Udah. kelas. Udah kayaknya ini untuk praktikumnya ya kurang lebih kayak gitulah ya. Ini kayak kita ini aja memperjelas prosedur kayak gitu dan prinsipnya seperti apa kalian jabarkan di pembahasan ini singkat ini ya. Silakan diuploadnya dalam format PDF, kasih nama dan kelas ya. Waktunya deadline-nya seminggu karena seminggunya hari Sabtu atau seminggu ke hari itu. Kita kan harus Jumat aja tuh ya biar soalnya nilainya harus segera masuk nih. Kita susulan nih rada ini. Oh iya, Jumat malam gimana, Bu? Iya, Jumat 23.59. Ininya apa namanya? Nggak usah ada pembicaraan laporan ini ya.
kasih tahu yang kelompok 5 sampai 8 ya, karena cari waktu laginya susah. Sebetulnya di SOA itu minggu depan udah kosong sih kalian. Tapi ya udahlah, kayaknya nggak perlu. Nanti saya udah janji saya siapin poin-poin kalau yang kayaknya pembahasannya menyimpang gitu. Nanti saya kasih ke perwakilan kelas kalian untuk disebar gitu, untuk sebagai evaluasi laporan. Tapi kalau menurut saya masih oke-oke aja, udah bener kok gitu. Nggak ada evaluasi, berarti ya nggak saya kirim apa-apa ya. Yang jelas sih nggak ada pertemuan online lagi gitu, nggak ada. Ya, kasih tahu ya kelompok 5 sampai 8-nya. Oke? Ya, baik. Cukup. Saya janjinya cuma 1,5 jam, tapi ternyata sudah lewat. Terima kasih ya untuk kelompok 1 sampai 4 sudah meluangkan waktunya. Silahkan dilanjut ospeknya. Kamu lagi di ospek. Iya, Ibu. Oh iya, kan kalian kelas 1 ya? Ya udah tuh. Nah, terima kasih. Jangan lupa dikumpulin laporannya, sehat-sehat minggu depan terakhir kuliah. Mohon maaf juga selama perkuliahan, mungkin saya rada sering juga ketemu kelas 1B ini. Walaupun kita sempat libur kemarin, mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang atau menyinggung. Saya suka bercanda. Dalam kita interaksi belajar ya, semangat untuk persiapan UAS-nya, semoga bisa persiapan lebih baik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Oke? Amin, Ibu. Makasih banyak juga, Ibu. Oh ya, Ibu, selamat ya. Selamat apa? Ibu katanya ini. Selamat tahun. Oh iya. Oh, makasih doa. Iya, Ibu. Semoga apa ya teman-teman, aku kurang tahu nih. Semoga apa ya? Pura-pura nggak tahu. Iya, parah Iko. Ya, gitulah Ibu. Sama wah kata Kausar tuh. Ya, makasih. Amin. Dah ya? Ya, Ibu kata Akta kenapa nggak ngundang Bu katanya? Oh iya, Ibu, kenapa nggak ngundang Kayaknya mau aku? datang aja. Aku kan bisa jadi tukang cuci piring, Ibu, kalau nggak. Itu soalnya masih mudik, kalian juga kayaknya masih pada di kampung halaman gitu. Oh iya, Bu. Padahal kalau ada kerjaan mah bisa, Bu. Nggak, doanya aja ya. Ya, Nggak Bu, baik. apa-apa. Ibu. Ya, Semoga sehat. oke, terima kasih semuanya. Silahkan lanjutkan aktivitasnya. Ya, udah saya pamit ini ya. Live Google Meet-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ayo atuh, adik main Valorant. Ayo, gas. Kontrol ospek, Bang. Gak boleh sama mama. Balik dik, ayo atuh dik, please dik. Aing udah lama Aku belajar sama Imam. Anjing culik kamu atuh dik. Ayo atuh.